swear in the face, swear in the face, this fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my... Fine. I'll do it myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana? Sekarang keadaannya sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga pelajaran hari ini kita tetap semangat dan ini tetap kuat. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Mbak Mega. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Alanya itu Surah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mega. Nah, hari ini ada yang tahu nggak Ibu mau materinya tentang apa? Tidak Bu. Tidak tahu Bu. Oke. Jadi hari ini kita materinya tentang penyajian data. Sebentar akan Ibu share screen. Udah kelihatan belum? Sampun Ibu. Sebelum masuk ke penyajian data, kita cek dulu kehadiran mahasiswa pendidikan matematika 3A. Nah, Mbak Mega Lestari bakal hadir. Hadir Bu. Mbak Mega, Mbak Mia, Hadir Bu. Mbak Rica, oke. Mbak Fatihah Amalia, Hadir Bu. Mbak Naili Syifa, Mbak Naili, Hadir Bu. oke. Nah, karena udah hadir semua, udah lengkap ya. Bentar. Nah, hari ini kita akan mempelajari penyajian data dari berikut. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita tuh harus tahu apa sih kompetensi dasarnya. Nah, kita lanjut kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Untuk menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian, apa sih standar kompetensinya? Nah, standar kompetensinya itu yaitu memecahkan masalah yang berhubungan dengan data. Kemudian indikatornya yaitu penyajian data.
Nah, next selanjutnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang penyajian data? Belum, Bu. Oke, karena kalau belum, kita lanjut. Nah, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami serta dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, apa aja sih yang terdapat dalam penyajian data itu? Nah, penyajian data itu banyak banget ya. Ada dalam bentuk daftar seperti ini, kemudian ada dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, penyajian kali ini kita akan bahas penyajian dalam bentuk daftar dulu. Di sini, Dinda sedang mendata tinggi mahasiswa pendidikan matematika 3A. Nah, seperti didapatkan data seperti berikut. Nah, di sini ada yang 140, ada yang 165, 142, 148, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini masih sulit untuk dibaca, sehingga kita alangkah baiknya tuh kita mengurutkan terlebih dahulu seperti ini. Bentar. Nah, kita urutkan dari yang paling terkecil yaitu 138, kemudian yang tertinggi yaitu 165. Sehingga, nah kalau misal ditanya berapa sih jumlah tinggi badan 138 itu berapa anak gitu. Nah, kita bisa buat tabel seperti berikut. Nah, tinggi mahasiswa dengan 138 dengan jumlah 2 mahasiswa. Kemudian tinggi dengan 140 dengan jumlah 2 siswa. Kemudian 142 dengan jumlah 2 siswa. 141 dengan jumlah 1 siswa dan seterusnya. Sehingga kalau dibuat tabel seperti ini kita lebih bisa membaca dengan teliti dan mudah dipahami. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjut. Kemudian itu yang kedua kita akan belajar penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu apa sih? Nah, ini dia pengertiannya. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasikan data atau pengelompokan data. Nah, di sini ada sebuah gambar. Bu Dokter sedang mendata mahasiswa pendidikan matematika 3A dengan golongan darah A, O, B, dan AB. Sehingga didapat data sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada Mbak Amalia dengan golongan darah O, kemudian Mbak Ana dengan darah A,
kemudian Asep dengan darah A, Alvin dengan darah B, kemudian Mbak Aziza dengan darah O, terus ada Mbak Aira dengan darah AB, kemudian ada Mbak Mega dengan darah B, dan seterusnya. Kalau masih seperti ini, kita masih sulit untuk dibaca, sehingga kita perlu membuat tabel agar supaya lebih mudah untuk dicermati dan dibaca. Nah, ini nomor 1 golongan darah A. Siapa aja sih siswa yang dapat golongan darah A? Nah, ada Ana, Asep, Mia, Naili, Nailis, Karina, Huzai, Salis, Sania, dan Imam. Kemudian siapa aja sih yang dapat golongan darah B? Ada Alvin, Mega, Mahmud, Ella, Said, Aini, Faila, Fatma, dan Dafa, dan seterusnya. Nah, dari sini kalau misal ada yang tanya berapa sih yang dapat golongan darah tuh berapa siswa gitu. Nah, kita bisa membuat tabel seperti berikut. Nah, dengan golongan darah A berarti itu ada sejumlah banyak siswa 10 siswa. Dengan golongan darah B banyak siswa itu ada 9. Kemudian golongan darah AB dengan banyak siswa 6. Kemudian golongan darah O dengan banyak siswa 5 siswa. Sehingga jumlah semua siswa itu adalah 30. Kemudian kita juga bisa membuat dengan diagram batang. Nah, apa sih pengertian diagram batang tuh? Nah, diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, seperti ini. Golongan darah A sebanyak 10 siswa. Kemudian golongan darah B dengan banyak 9 siswa. Golongan darah AB dengan banyak 6 siswa. Golongan darah O dengan banyak 5 siswa. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang diagram garis. Nah, diagram garis itu apa sih? Nah, diagram garis adalah representasi grafis dari bentar. Ini kita tampilkan slide-nya dulu. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Nah, dari data yang tabel tadi sama batang kita bisa buat garis seperti berikut. Nah, golongan darah A di titik 10, kemudian golongan darah B di titik 9, kemudian darah AB di titik 6, dan golongan darah O di titik 5. Kemudian kita hubungkan antara titik 1 dengan titik yang lainnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, apa sih diagram lingkaran? Nah, diagram lingkaran itu representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Dengan sudut pusat juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 360 derajat. Nah, penyajian data dalam diagram lingkaran itu terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah, jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Seperti ini. Golongan darah A itu 10 siswa, kita dapat menjadi 120. 120 dari mana? Dari ini. A
10 per 30, 10 dari banyak siswa, kemudian 30 dari jumlah banyak mahasiswa, 360 dari satu putaran lingkaran. Kemudian didapat 120 derajat. Kemudian B didapat 108 derajat. Kemudian golongan darah AB didapat dengan 72 derajat. Golongan darah O didapat dengan 60 derajat. Sehingga kita bisa gambarkan diagram lingkaran seperti ini. Ini golongan darah A 120 derajat, kemudian ini golongan darah B yaitu 108 derajat, golongan darah AB yaitu ini 72 derajat, dan golongan darah O yaitu 60 derajat. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah belum dulu. Oke, kalau masih belum, berarti kalian siap ya buat untuk mengerjakan tugas. Siap, Bu. Oke, saya akan membagikan lembar kerja soal melalui via WhatsApp group. Silakan dikerjakan dan didiskusikan, nanti silakan dipresentasikan sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Oke, kelompok 1, apakah sudah selesai atau ada yang kesulitan? Selesai, Bu. Apakah ada kesulitan, Mbak Mia? Nggak ada ya. Kemudian kelompok 2, apakah ada kesulitan atau tidak? Aman, Ibu. Aman. Oh, berarti masih udah bisa ya. Oke, karena udah bisa semua, karena waktunya telah habis, jadi bisa dipresentasikan dari mulai kelompok 1, Mbak Mia. Apakah perlu bantuan untuk mempresentasikan? Iya, Bu, perlu. Oke, bentar. Saya misalkan kirim di WA group ya. Akan saya presentasikan. Baik, Bu, saya kirim. Ini. Oke, silakan Mbak Mia dijelaskan. Baik, Bu.
Pertanyaannya yaitu pada tahun 2020 ini SMP Karang Taruna akan mengadakan pemilihan ketua OSIS dengan cara memvoting suara dengan 6 calon diantaranya yaitu Nadia, Johan, Budi, Nabila, Kristina, dan Hidayat. Dengan perolehan suara, Nadia 16%, Johan 14%, Budi 18%, Nabila 22%, Kristina 16%, Hidayat 14%. Dengan catatan, jika suara terbanyak akan menjadi ketua OSIS. Maka A. Gambarkan diagram lingkaran dengan masing-masing persentasenya. B. Siapakah yang akan menjadi ketua OSIS 2020? Jawabannya yang pertama, karena tadi sudah diketahui persentasenya, kita tinggal membagi lingkarannya menjadi persentase dari masing-masing calon, yaitu sebagai mana yang ada di gambar. Nadia yaitu 16%, Johan dan Hidayat mendapatkan 14%, Budi 18%, Kristina 16%, dan Nabila 22%. Kemudian yang B, dengan persentase tersebut jelas bahwa diperoleh suara yang Nabila dapatkan lebih banyak daripada yang lain. Maka ketua OSIS yang terpilih pada tahun 2020 yaitu Nabila dengan persentase perolehan suara 22%. Sudah, Bu. Makasih Mbak Mia. Udah bagus ya. Sekarang kelompok 2, apakah perlu untuk dipresentasikan? Iya Ibu, mohon bantuan presentasi. Oke, saya presentasikan bentar. Sudah saya kirim dulu ya Ibu ya. Iya. Silakan Mbak Mega bisa dipresentasikan. Baik Ibu. Nah, soal untuk kelompok 2 itu banyaknya siswa dari SMA Banjarnegara yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 7 SMP dengan laki-laki 50 siswa dan wanita 60 siswa. Kelas 8 SMP dengan jumlah laki-laki 45 siswa dan wanita 60 siswa. Kelas 9 SMP dengan jumlah laki-laki 65 siswa dan wanita 70 siswa. Maka yang pertama, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Yang kedua, kelas berapakah dengan jumlah siswa terbanyak di SMPN Banjarnegara? Untuk jawaban pertama, Mbak tadi disuruh membuat di yang kelas 7 SMP itu prianya 50, wanitanya 60. Yang kelas 8 SMP itu prianya 45, wanitanya 60. Dan yang kelas 9 SMP prianya itu ada 65 siswa dan wanitanya ada 70 siswa. Gitu. Untuk poin yang kedua yaitu poin B, dengan tabel di atas dapat kita contohkan sebagai berikut. Yang kelas 7 SMP itu kan jumlah pria dan wanita 50 ditambah 60 jumlahnya 110. Untuk yang kelas 8 SMP jumlah wanita ditambah jumlah pria yaitu 60 ditambah 45 jumlahnya 105. Untuk yang kelas 9 SMP pria ditambah wanita itu 65 ditambah 70 jumlahnya 170. Dengan tabel tersebut jelas bahwa kelas 9 SMP
jauh lebih banyak daripada kelas-kelas lainnya. Maka kelas jumlah terbanyak di SMPN Banjarnegara adalah kelas 9 dengan jumlah siswa 135 siswa. Itu Ibu. Oke, makasih Mbak Mega. Ya Ibu. Oke, semuanya udah bagus. Ibu lihat udah bisa semuanya. Karena kalian udah bisa, jadi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi untuk yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah selesai dan habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon izin